Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Robatul Khairat di bawah pimpinan guru kami Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang sampai dengan saat ini masih memberikan bantuan, sumbangan. Progres pembangunan sampai dengan saat ini sudah 90%, di antaranya sudah dibangun kantor, kemudian sudah dibangun asrama untuk santri, dan sudah dibuatkan tempat untuk podcast. Dan pada saat ini juga kami informasikan bahwa pengerjaan yang akan kami laksanakan adalah pengecatan bagian dinding lantai 1, kemudian pemasangan pintu-pintu dan jendela-jendela. Tak lupa kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian niatkan untuk pembangunan pondok pesantren menjadi amal ibadah dan menjadi amal jariah, dan insya Allah kita akan dapatkan di yaumil qiyamah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 golongan manusia yang Allah nyatakan perang. Ya. Lam yu'limillah ta'ala al-muharabata illa fi thalathatin. Tidak ada Allah Ta'ala mengumumkan peperangan terkecuali hanya kepada 3 golongan. Allah nyatakan perang dengan mereka. Yang pertama yaitu tadi orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah, orang-orang yang memusuhi kaum solihin. Allah nyatakan, saya umumkan perang dengannya. Yang kedua yang Allah nyatakan perang adalah pelaku riba. Pelaku riba. Kalau tadi Allah nyatakan perang kepada orang-orang yang memusuhi wali Allah, itu adanya dalam hadis qudsi. Tapi kalau pelaku riba, Allah nyatakan perang adanya di dalam Al-Quran. Fa in lam taf'alu, jika kalian tidak berhenti melakukan itu, fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Pakai kata azan lagi. Fa'adhanu, maka mereka telah memberikan pengumuman untuk siap berperang melawan Allah dan Rasulnya. Biharbin minallahi wa rasulih. Jadi pelaku riba ini itu Allah Ta'ala umumkan perang. Untuk bisa tahu riba itu harus butuh belajar fikih muamalah, sehingga bisa tahu mana yang riba, mana yang dagang, mana yang halal, mana yang haram dalam akad dan lain sebagainya. Dosa riba dosa yang sangat besar, ikhwan muslimin, minal kabair, termasuk salah satu dosa besar yang disebut di dalam Al-Quran. Semua dosa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran minal kabair, semuanya dosa besar. Riba termasuk yang disebut di dalam Al-Quran. Ya, bahkan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909 Hijriah, wafat 974 Hijriah, menulis kitab Az-Zawazir an Iktirafil Kabair yang memuat dosa-dosa besar yang dibahas oleh beliau, dan beliau pun memasukkan dosa riba termasuk ranking-ranking tertinggi dosa besar. Begitu juga kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Kabair. Al-Imamul Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, di dalam kitab Al-Mustadrak, dan beliau mensahihkan hadis ini. Wa wafaqahu al-Imam Az-Zahabi, dan Imam Zahabi juga sepakat akan kesahihan hadis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-riba salasatun wa sab'un baban
aisaruha misal ayyankiha ar-rajulu ummahu. Riba itu terdapat ar-riba mubtada ya. Nahu ar-riba salasatun wa sab'una baban. Salasatun wa sab'una baban khobar. Jadi riba adalah 70 pintu keburukan. 73 pintu keburukan. Riba itu adalah 73 pintu keburukan. Yang paling minimal dosa riba itu misal seperti seorang laki-laki menzinahi ibunya. An yankiha ar-rajulu ummahu. Wa akhraja al-Imam al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu qardin jarra naf'a fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menarik manfaat maka itu adalah riba. Hadzal hadis isnaduhu dhaif walakin matnuhu sahih. Qal jumhur ulama bahwa hadis ini secara sanadnya lemah dan termasuk hadis lemah, akan tetapi matannya sahih berdasarkan konsensus para ulama. Nah, jadi pelaku riba Allah umumkan perang. Orang yang memusuhi para wali Allah umumkan perang. Nah, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam praktik riba ini sudah ada. Ya. Disebutkan di dalam kitab Rawai'ul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam yang ditulis oleh Dr. Syekh Ali As-Sobuni, bahwa tradisi yang berkembang di masa-masa jahiliyah itu adalah mereka meminjamkan uang kepada orang lain, kemudian kalau diganti lebih sekian persen, kemudian kalau dibayar tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan nanti kena penalti, ya, bertambah lagi bunganya. Itu sudah ada di masa jahiliyah. Nah, makanya Rasulullah SAW beliau menghapus tradisi ini dan turunlah ayat yang mengharamkan praktek riba tersebut, ya, baik riba nasi, riba fadil, riba yadi. Para sahabat mereka sukses dalam masalah bisnis, perdagangan. Ketika sudah mengenal hukum Islam justru bertambah sukses, dan kebanyakan mereka memang dari awal menjauhi praktek riba. Kita kenal seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf sebagai sahabat yang kaya raya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq termasuk, dan juga Zubair bin Awam. Sayyidina Zubair bin Awam termasuk investor pertama dalam sejarah Islam. Investor pertama dalam sejarah Islam. Jadi beliau punya cara di dalam berbisnis sebagai investor. Ya, beliau menerapkan mudharabah, musyarakah, murabahah. Istilah dalam fikih muamalah. Bagi hasil, ya, mudharabah. Ada pemegang modal, kemudian pemegang modal menyerahkan, ya, mumawil namanya, menyerahkan modal tamwil tersebut kepada orang yang nanti menjalankan bisnis tersebut. Sebagaimana juga praktik dari Sayyidah Khadijah, dan berhasil semuanya dengan mengikuti cara Islam, hukum Islam di masa tersebut. Nah, Sayyidina Zubair bin Awam, beliau itu dititipkan uang. Jadi beliau ibarat kata sebagai petugas yang dimana umat mempercayakan harta mereka dijaga oleh beliau, Sayyidina Zubair bin Awam. Istilah di dalam bank syariah namanya wadi'ah. Wadi'ah itu barang titipan, harta titipan. Itu sudah ada di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu tokoh adalah Sayyidina Zubair bin Awam. Hukum dasar wadi'ah itu tidak boleh dipergunakan.
Yang namanya barang titipan, ketika ada orang menitipkan sesuatu kepada kita, maka barang itu hanya dijaga, bukan digunakan, bukan dimanfaatkan. Itu namanya wadiah. Jadi wadiah itu hukumnya adalah dia kita menjaganya, tidak boleh memanfaatkannya. Artinya kalau ada yang menitipkan uang kepada kita 100 juta misalnya, maka uang ini nggak boleh kita pergunakan untuk dagang, untuk lain sebagainya. Nah, ini cerdasnya Sayyidina Zubair bin Awam. Beliau mengatakan kepada masyarakat yang menitipkan hartanya kepada beliau, yang tadi niat awalnya sebagai wadiah, barang titipan, beliau merubah akadnya menjadi mudharabah. Beliau mengatakan, bagaimana kalau uang ini kita rubah akadnya, bukan akad menitipkan barang, tapi kalian meminjamkan harta ini kepada saya. Nanti saya akan jadikan ini sebagai modal dalam usaha. Yang cerdas beliau. Jadi yang tadi akad wadiah, beliau faham betul kalau wadiah gak bisa dimanfaatkan untuk apapun, hanya bisa dijaga. Tapi ketika beliau merubah, ini wadiah ini, bagaimana kalau dirubah, saya pinjam deh harta titipan ini, kemudian saya akan jadikan ini sebagai modal dalam berbisnis. Inilah investor, mustafmirun, ya bahasa Arab, mustafmirun. Akhirnya beliau memutar modal ini, berhasil. Itu disebutkan total estimasi beliau, kalau rumah beliau itu di kota Madinah ada 11 rumah pribadi, rumah pribadi. Kemudian di Kufah ada rumah, di Mesir ada rumah, di Basra ada rumah, sehingga diestimasi secara total harta beliau di masa itu kurang lebih kalau dikonversi ke rupiah 3,5 triliun. Sayyidina Zubair bin Awam. Dan beliau juga ini bukan hanya ahli di dalam bisnis sebagai investor, tapi juga sebagai pejuang di medan perang. Hingga Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ada 3 kesatria di kalangan sahabat. Yang pertama adalah Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Yang kedua adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga adalah Sayyidina Zubair bin Awam. Jadi bisa bayangkan di zaman itu hartanya kurang lebih 3,5 triliun. Dan beliau dermawan. Itu kemana-mana selalu bawa kantong berisikan uang dinar atau dirham. Hampir setiap malam keluar, beliau datangi rumah-rumah orang-orang fakir miskin, kemudian diberikan kantong itu, habis. Itu. Bahkan hartanya banyak dihabiskan untuk apa? Untuk membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dalam medan perang juga beliau termasuk yang banyak menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, hingga ketika beliau meninggal dunia dengan harta yang begitu banyak, ya, tadi kurang lebih 3,5 triliun, ternyata hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Dan yang istimewa, hutangnya itu untuk apa? Untuk agama Allah, bukan untuk kepentingan pribadi. Beberapa sahabat yang mungkin secara finansial bukan orang yang kaya, bukan orang yang cukup, beliau secara sukarela, secara ikhlas menanggung kebutuhan hidup mereka. Di antaranya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dan ada beberapa tokoh sahabat senior, itu beliau menanggung bulanan mereka. Dan banyak kaum fuqara masakin, itu beliau tanggung kebutuhan hidup mereka. Kemudian harta beliau lainnya habis di dalam apa? Jihad fisabilillah, untuk membantu peralatan militer, untuk berjuang di medan perang dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kadang-kadang uang beliau sudah habis, beliau menyatakan itu hutang atas nama saya, nanti saya yang tanggung. Yang penting ini uang untuk perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya beliau meninggal dunia, dihitung hutang beliau, ternyata hutang beliau jauh lebih banyak daripada harta yang beliau miliki, ya, sehingga tidak memberikan warisan kepada anak-anak beliau. Di antara anak beliau yang menjadi khalifah adalah Abdullah bin Zubair bin Awam, ya, yang nanti menjadi khalifah walaupun tidak lama di masa daulah Umayyah, ya, di masa Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, dan dibunuh. Beliau syahid
insya Allah dibunuh oleh satu orang tokoh zalim namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, atau diperintahkan dibunuh ya, di Makkah pada waktu itu. Beliau, istrinya adalah Asma binti Abi Bakar, putrinya Sayyidina Abu Bakar, namanya Asma binti Abi Bakar. Dan beliau, Sayyidina Zubair bin Awam, adalah sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau anak daripada Sayyidah Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Sayyidah Sofiyah saudara, ya, bersaudara kandung dengan Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abu Thalib. Jadi sepupu dengan Nabi SAW. Jadi punya akses kepada Nabi lewat apa? Lewat jalur keluarga sebagai sepupu Rasul SAW. Begitu juga akses kepada Sayyidah Khadijah, karena beliau berpangkat ponakan dari Sayyidah Khadijah. Ya, karena ayah beliau Awam itu adalah saudaranya Sayyidah Khadijah, Awam bin Khuwailid. Ya, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, saudara kandung. Sehingga beliau punya akses kepada Nabi SAW, begitu juga kepada Sayyidah Khadijah. Nah, ini tokoh sahabat yang menerapkan ya, mudharabah, ya, musyarakah di masa-masa tersebut. Dan beliau profesional, jalankan itu serius. Kita disuruh dalam agama kita ketika menekuni satu bidang itu disuruh serius, bidang apapun itu. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amala an yutqinah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang yang apabila dia bekerja, dia melakukan dengan baik, dengan sempurna, ya, dengan profesional. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting selama profesinya itu profesi yang halal, yang baik. Yang ketiga yang diperangi oleh Allah adalah yufsiduna fil ard. Mereka yang senang melakukan kerusakan di muka bumi. Ini diperangi oleh Allah berdasarkan nas di dalam Al-Qur'an. Nah, ya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Ya, mereka adalah orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul, dan mereka berusaha melakukan kerusakan di muka bumi ini. Mereka diperangi oleh Allah. Ya, yuharibuhumullah, Allah akan perangi mereka. Fil Quran di surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Ya, dikatakan pada mereka, jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini. Mereka mengatakan, nahnu muslihun, agak kami melakukan kebaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Sesungguhnya mereka bukan melakukan kebaikan, tapi mereka itulah yang melakukan kerusakan. Akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Ya, biasa orang yang melakukan kejahatan, kerusakan, ya, seperti saat ini Israel, ya, bagaimana lihat Gaza sekarang. Mereka tidak merasa melakukan kerusakan, tidak merasa melakukan kejahatan. Bahkan mereka mengatakan nahnu muslihun, kami sedang melawan teroris, katanya, sedang melawan Hamas. Dia merasa nahnu muslihun. Ya, Al-Quran sudah menceritakan, ya, tipe manusia seperti ini. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncul kerusakan di darat maupun di laut sebab tangan-tangan orang-orang yang perusak seperti itu. Nah, mereka inilah diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kok ini masih belum dapat azab nih? Ya, istidraj. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan ulur mereka terus dalam kejahatan. Bahkan Allah berikan kesuksesan di dalam kejahatan tersebut untuk diulur, agar nanti ketika mati semua dosanya itu akan dijadi konferensi menjadi azab yang sangat berat di akhirat. Ya. Ayat Al-Quran namanya istidraj. Karena kita di fase umat Nabi Muhammad SAW, ini azab kalau turun, gak peduli yang di situ mau orang baik orang jahat kena juga.
kalau dia ada di wilayah itu. Allah lihat dengan pandangan rahmat. Ini fase masa Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Ketika melakukan perbuatan yang melampaui batas, melakukan kerusakan, saat itu juga kontan Allah turunkan azab. Dan siapa yang ada di wilayah itu juga kena, sekalipun dia orang baik. Bagaimana? Coba lihat Nabi Nuh alaihissalam. Allah sudah mewahyukan untuk apa? Untuk mengevakuasi orang-orang baik naik ke kapal. Makanya disebut kapal Nabi Nuh Safinatun Najah, kapal penyelamat. Mathalu ahli baiti fikum kamathali safinatin Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Fi riwayah gharak, fi riwayah halak. Permisalan kapal Nabi Nuh seperti kapal penyelamat, dan permisalan kapal Nabi Nuh seperti ahlul baitku, kata Nabi. Siapa yang menaikinya dia selamat, siapa yang tidak menaikinya dia akan tenggelam. Fi riwayah halaka, dia akan binasa. Nabi Nuh doa, wa qala Nuhun rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Allah, jangan sisakan di muka bumi ini seorang pun daripada orang-orang kafir yang perusak untuk mereka hidup di muka bumi ini. Turun ajab kontan. Semua orang yang mufsidun pada waktu itu semuanya mati. Punah orang-orang jahat. Yang tersisa orang-orang yang beriman, yang dievakuasi oleh Nabi Nuh di kapalnya. Jadi Allah umumkan perang. Begitu juga kaum Nabi Hud. Kaum Nabi Hud, kaum Ad. Ya, kaum Ad melakukan kerusakan. Baik kerusakan akidah, kerusakan moral, kerusakan sosial, dan lain sebagainya. Turun azab, malaikat teriak, enggak, Allah kirimkan angin, angin dingin, ya, angin dingin hingga semuanya musnah seperti batang kurma yang lapuk. Makanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa amma samud fa amma samud fa uhliku bitaghiyah wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Yang artinya dikirimkan kepada mereka angin yang dingin selama 7 malam 8 hari secara berturut-turut, ya. Sakhara alaihim sab'a layalin, ya, 7 malam wa thamaniyata ayyam, 8 hari husuma tatabbu, berturut-turut tanpa henti hingga semuanya musnah seperti batang kurma yang lapuk dan punah. Makanya para sejarawan menamakan ini bangsa Arab baidah, bangsa Arab yang punah. Fahal tara lahum min baqiyah, itu dalil itu. Apakah kamu melihat masih ada sisa dari generasi mereka? Nggak ada, punah. Nah, karena diperangi oleh Allah para perusak itu. Nah, kalau belum diperangi, belum diturunkan azab, istidraj. Allah ulur terus sampai mati. Dajjal juga diberikan istidraj. Ada Namrud, ada kaum Tsamud. Tadi kaum Tsamud, kaumnya Nabi Soleh, perusak, Allah musnahkan. Fa amma Tsamud fa uhliku bitaghiyah. Adapun kaum Tsamud fa uhliku, mereka dibinasakan bitaghiyah, dengan teriakan malaikat. Jadi malaikat teriak, mati semuanya. Nah, ini 3 dosa yang harus dihindari, ya, karena lam yu'linillahu ta'ala al-muharabata illa fi thalathatin, ya. Tidak pernah Allah Ta'ala mengumumkan, mendeklarasikan peperangan kecuali 3 golongan ini. Langsung Allah nyatakan perang. Begitu juga Allah kiaskan mereka itu yuharibunallaha wa rasulah. Mereka juga memerangi Allah dan Rasul. Ini bahasa majas, bukan hakiki. Karena tidak mungkin makhluk bisa memerangi Allah. Maka ini majas adalah mereka memusuhi Allah. Maka Allah akan binasakan mereka. Nah,